Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 20 Mei, hari Selasa, jam 10.06 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat satu hal yang sangat luar biasa. Ini saya nggak bisa putar ya videonya, karena kalau saya putar videonya nanti kena copyright. Tapi linknya saya kasih di bawah. Ya, di deskripsi nanti saya kasih linknya. Ini adalah sebuah, nggak tahu ya ini baru atau enggak ya, video ini sekitar dibuat 2 bulan yang lalu. Ya, dan ini, dia memberikan sebuah informasi bahwa ada seorang ilmuwan atau saintis lah ya, sekelompok ilmuwan, membuktikan bahwa dia bisa menciptakan sebuah gambar berdasarkan rumus matematika. Perhatikan di sini, ya, berdasarkan sebuah rumus matematika. Jadi dia menggunakan rumus matematika untuk menciptakan sebuah gambar. Jadi kalau rumusnya diganti, gambarnya diganti, yes. Jadi semua gambar yang bisa kita lihat itu bisa dirumuskan dengan menggunakan rumus matematika. Ya, jadi logikanya kalau misalkan kita pakai kurva parabola gitu, sumbu X dan sumbu Y, itu kan ada rumusnya, ada persamaannya, ya. Nah, untuk membuat gambar yang sederhana kita bisa merumuskan, tetapi untuk membuat gambar yang sekompleks ini, misalkan gambar seperti apa ini namanya apa ini? Nah, gambar inilah ya. Gambar ini itu, ini namanya jellyfish ya, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk menggambarkan jellyfish ubur-ubur gurita, bukan apa ya, bukan gurita apa nih, ya pokoknya itulah ya, ya ini jellyfish lah itu. Nah, untuk menggambarkan ini rumusnya adalah ini. Jadi konsep yang sama persis dipakai kalau kita menggambar sumbu X dan Y, ada pakai persamaan, ada kamu bisa gambar parabola, bisa gambar kotak. Ini kalau kita masuk yang lebih kompleks lagi, maka hasilnya bisa jadi seperti ini. Jadi kalau menggambarkan jellyfish ini, yang seperti ini, apalagi yang bergerak-gerak misalkan, ini bisa dirumuskan. Dan kalau rumus ini dimasukkan, warna-warnanya bisa masuk. Ya, jadi waduh, ini satu lagi penemuan yang cukup mengejutkan, ya, yang akhirnya akan berujung pada satu kesimpulan bahwa apapun yang kita lihat tuh sebenarnya tidak nyata, ya. Bahwa apapun yang kita lihat sekarang ini, itu cuman sebuah rumus, cuman sebuah simulasi. Ya sama seperti ketika saya menciptakan sebuah game, ya maka di dalam game itu adalah isinya apa? Bahasa pemrograman. Semuanya sudah by design. Nah, karena game saya sudah by design, maka game saya itu sebenarnya tidak nyata. Oke, ukurannya ada tidak nyata. Karena semuanya sudah terprogram. Sayalah yang memprogram game itu. Nah, ini teori menguatkan, penemuan ini menguatkan teori tentang dunia ini adalah sebuah simulasi. Ya, saya pernah, mendengarkan teori itu, Anda cari sendiri Google banyak kok ya, tentang simulation theory, life simulation theory itu pertama kali saya justru malah dengarnya dari Elon Musk. Ya, Elon Musk yang nyentrik itu, dia malah mengatakan, "Saya sangat percaya sekali dengan namanya teori simulasi, bahwa apa yang kita lihat sekarang ini cuma simulasi." Bahwa mungkin saja kita sekarang sedang menjalani atau sedang berada di dalam sebuah simulasi. Ya, artinya keberadaan kita sekarang ini, mungkin saja kita sekarang ini sebenarnya tidak benar-benar nyata. Ya, ini kalau kita gabungkan dengan penelitian di dunia kuantum, ya, seperti kalau kita ngomong di dunia kuantum itu kan, kuantum itu berarti masuk ke bagian yang paling kecil. Ya, kalau ada segala sesuatu yang berkaitan dengan kalimat kuantum, berarti ini fokusnya ke arah yang paling kecil paling kecil paling kecil. Kita ngomong atom lah, kita ngomong sel lah, kita ngomong apa, pokoknya masuk ke paling kecil. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah materi, ya, materi kalau kita lihat apa penyusun utamanya? Ya betul, kalau kamu gali terus gali terus gali terus, isinya sebenarnya adalah kekosongan, berarti nggak ada. Jadi materi yang kita lihat sebenarnya bahan bakunya adalah kekosongan, alias ini sesuatu hal yang tidak nyata, not real. Karena dasar kita mengatakan real atau enggak real itu karena materi kan. Karena kata mata kita dia dari dua materi. Segala sesuatu yang materi berarti pasti ada. Kalau sekarang saya
pakai laptop di depan mata saya. Laptop saya ini ada, nyata, bisa saya sentuh, bisa saya lihat. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau sekarang kita mau mencoba untuk masuk lagi ke dalam dunia kuantum, dunia yang lebih dalam lagi, maka sebenarnya penyusun dari semua materi, penyusunnya adalah emptiness. Iya Pak, tapi kan ada atom Mbak, ada atom apa itu proton dan elektron misalkan ya. Koreksi ya kalau saya salah. Tetapi kalau Anda lihat dua materi ini sebenarnya terpisah dengan jarak 85.000 kilo ya. Benar ya. Terpisah dengan jarak cukup jauh. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ilustrasi ini adalah mobil mobil SUV, CR-V gitu misalkan ya. Ini saya belajar dari Joe Dispenza untuk membuat analogi. Ini sama seperti mobil CR-V berada di satu tempat yang cukup besar dengan jarak 85.000 kilo. Jauh nggak? Jauh banget ya. 85.000 kilo. Dengan jarak 85.000 kilo boleh dikatakan CR-V ini nggak ada. Lah terus sisanya apa? Emptiness, kekosongan. Jadi kalau boleh dikatakan sekarang 99,9999 atau 9-nya berapa kali ya. Sebenarnya intinya ya ini emptiness. Suka nggak suka fakta inilah yang muncul. Karena itu dunia kuantum melihat, wah ini kalau kita masuk dalam dunia yang lebih kecil, maka hukum di dunia materi semuanya serba tidak berlaku. Tidak berlaku semuanya. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di dalam dunia fisika kuantum, tetapi suka nggak suka inilah yang terjadi. Ya itulah faktanya. Ya bahwa sebenarnya kita nih dasar penyusunnya ada kekosongan. Jadi sebenarnya ini juga membuktikan bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya ya seperti main game sama seperti simulasi menjalani sebuah kekosongan. Sebenarnya nggak ada. Kalau kamu mengatakan bahwa hidup di dunia ini ada, itu salah. Secara konsep ya. Secara konsep salah. Kita selama ini terjebak dalam sebuah realitas yang salah. Bagaimana menjelaskan ini? Sederhananya adalah dengan menggunakan mimpi. Ya, karena itu ada satu ilmu yang sangat-sangat luar biasa namanya adalah lucid dream. Pernah belajar ini? Ya, kalau tertarik kita bisa sama-sama pelajarin ini. Ini keren sekali. Jarang sekali ada orang membahas tentang lucid dream, yang memahami lucid dream sampai cukup tinggi, jarang ya, karena berpikir ini cuma ilmu halu. Padahal sebenarnya lucid dream ini dari mimpi kita sebenarnya bisa belajar banyak hal dari mimpi. Nah, coba deh sekarang ini misalkan saya deh ya, Irwan, oke. Nah, Irwan sedang bermimpi. Oke, Irwan sedang bermimpi, sedang apa nih? Sedang makan malam sama Elon Musk misalkan. Ya, Mas Elon, kita sebut-sebut Elon ya. Mas Elon ya udah. Dia lagi makan malam nih, diskusi bisnis. Mau bangun bisnis, mau buka pabrik Tesla besar-besaran di Indonesia misalkan, ya kan. Namanya mimpi, oke. Nah, perhatikan, pada saat saya menjalani mimpi itu, artinya pada saat saya tertidur mimpi, maka bagi saya pada saat itu, mimpi itu sama dengan nyata, bener nggak? Kenapa kok saya bilang mimpi itu nyata? Karena pada saat itu saya tuh kejebak di dalam mimpi itu. Ya, saya keseret arus dalam mimpi itu. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya saya yang ada dalam mimpi ini cuma peran. Padahal sebenarnya siapa yang membuat mimpi ini? Ya saya sendiri. Siapa yang memproduksi mimpi ini? Adalah pikiran saya alias saya sendiri. Jadi kalau dalam mimpi ini sebenarnya sutradaranya siapa? Saya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong fakta, yang menonton siapa? Saya. Yang main filmnya siapa? Aktornya siapa? Saya. Orang lain sisanya yang muncul, Elon Musk yang muncul itu cuma figuran yang diciptakan oleh pikiran saya. Apakah itu nyata? Ya nggak nyata. Dibuat seolah-olah nyata seperti yang ada di dalam mimpi. Seolah-olah seperti itu nyata. Jadi ketika saya mengalami, saya keseret arus. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit aja, apa mungkin mimpi itu ada kalau tidak ada ini? Ya. Yang paling penting adalah ini adalah witness witness yang mengamatin. Apa mungkin mimpi itu ada kalau gak ada yang mengamatin? Gak mungkin. Jadi yang paling penting, faktor paling penting dalam membuat mimpi itu jadi ada adalah penontonnya.
Ada yang nonton nggak? Kalau yang nonton tuh nggak ada, maka mimpi itu nggak mungkin ada. Kenapa mimpi itu bisa ada? Karena ada yang menonton. Lah lucunya siapa yang menonton? Saya. Loh, siapa yang jadi sutradaranya? Atau pengarang ceritanya? Yo saya. Siapa yang jadi aktornya? Yo saya juga. Buktinya apa? Di dalam mimpi itu saya bisa merasa senang, bisa merasa sedih, marah, jengkel. Sama persis. Sama persis. Sampai akhirnya ya saya terbangun kembali lagi menuju ke sini. Barulah saya tahu, oh alah ternyata cuma mimpi. Walah, ternyata cuma mimpi. Tapi selama saya mimpi, saya terjebak arus. Ini namanya matriks. Mulai paham ya konsepnya? Ini namanya the matrix. Kita kejebak arus, keseret arus, kebawa peran namanya. Melekat pada peran sehingga kita tuh nggak tahu bahwa saya nih ini mimpi loh. Bahwa ketika saya marah dalam mimpi tuh ini tidak nyata. Bahwa Elon Musk yang muncul dalam mimpi saya itu palsu, halu. Iya memang. Tapi seolah-olah seperti, wah saya seperti bertemu Elon Musk beneran, kayak saya sungkan-sungkan, senyum-senyum, kayak aduh habis ini gue mau kaya raya nih. Persis sama. Jadi dunia mimpi ini adalah kalau kamu kepengen tahu hidup sebenarnya sudah dibocor. Ya sebenarnya bocoran dari semesta itu ada di mimpi. Dari mimpi ini kita mengetahui, oh iya ya kok bisa ya. Dari mimpi ini kita mendaur ulang, menerjemahkan kembali arti dari realitas. Tetapi kalau kamu tidak mengerti itu, kita berpikir bahwa ya ini tadi, saya berpikir bahwa dunia mimpi ini satu hal yang nyata, nggak terbantahkan. Akhirnya saya keseret arus, ya seolah-olah saya keseret arus dalam cerita itu dan berarti ketika bangun, aduh, aduh. Ada yang pernah kayak gitu mengalami mimpi buruk? Orang yang mengalami mimpi buruk, bagaimana mungkin kamu mengalami mimpi buruk kalau kamu tidak melekat pada peran? Nggak mungkin kan? Iya kan? Dan ingat semua yang terjadi dalam mimpi ini sebenarnya cuma hasil karyamu. Hasil karya pikiran. Orang yang sebenarnya gak akan tahu. Contoh, sekarang mari kita ganti. Saya mimpi bukan sama Elon Musk deh. Sekarang saya mimpi, tapi mimpinya sama istri saya. Ya, ini adalah istri saya yang tidur di sebelah saya pada saat di sini. Ini istri saya di sini ya. Ini istri saya yang dalam dunia nyata di sini. Ya. Waktu itu saya mimpi main ski sama istri saya. Wah, kita naik Gunung Everest, main ski dari situ. Wah, keren. Ya, kita main ski dari Gunung Everest. Lalu kemudian ketika saya bangun, saya tanya sama istri saya, "Kemarin kita asik banget ya main ski." Maka istri saya yang di sini bilang apa? "Hah? Apa? Main ski? Main ski apaan? Saya nggak tahu." "Oh, dalam mimpi. Kan kamu ikut dalam mimpi itu." "Enggak tuh. Istri saya malah mimpi yang lain." Betul? Istri saya mimpi yang lain. Nah, pertanyaan saya sekarang, lalu kemarin kalau kamu nggak tahu, lalu kemarin saya pergi sama siapa? Kalau kemarin saya bilang, ini saya pergi sama istri saya, lalu istri saya tanyain nggak tahu lah berarti saya pergi sama siapa dalam mimpi itu? Sama istri saya versi pikiran saya, betul? Jadi istri saya dalam mimpi itu dimunculkan demi sebuah peran. Oke. Nah, pahami itu juga karena ini yang terjadi dalam hidup. Sama. Pelan-pelan kita mulai dibukakan. Hidup kan sama seperti mimpi. Pelan-pelan kita mulai dibukakan bahwa tidak, ini semua tuh tidak nyata. Ya, salah satunya adalah ini. Mulai dibukakan, mulai kita belajar fisika kuantum, mulai buka, oh iya, jadi yang kita alami sekarang itu nggak nyata. Tapi lucunya kita tidak memahami itu. Itulah nanti larinya ke arah pencerahan. Orang yang mengalami pencerahan itu hampir sama seperti orang yang mengalami lucid dream. Lucid dream itu berarti dia mengetahui bahwa ini adalah mimpi. Sesimpel itu. Saya sadar bahwa ini ketika saya bermimpi, saya sadar ini cuma mimpi. Dan apa yang terjadi kalau itu bisa terjadi? Bumi dan langit perbedaannya. Ya, sekali lagi teman-teman disclaimer ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah tercerahkan, enggak. Saya cuman sharing pendapat aja. Saya juga perjalanan menuju ke situ sama-sama masih meraba-raba, tapi ini adalah garis besarnya kurang lebih kayak begini. Mencapai itu memang tidak mudah. Ya, lucid dream juga sama, saya nggak bisa lucid dream, enggak. Ngomong sejujurnya aja, nggak usah sok-sok hebat, enggak. Kita sama-sama belajar konsepnya. Ya, kapan-kapan kalau teman-teman tertarik, mungkin kita bisa buka kelas tentang lucid dream ini. Ini topik yang sangat menarik, ada latihannya juga. Dan kalau ini bisa terjadi, teman-teman bisa mengalami lucid dream, biarpun cuma sekali aja.
dari 100 mimpi cuma ngalamin 1 kali, itu mengubah hidup luar biasa. Sangat-sangat powerful dan itu penjelasannya perlu fundamental ilmu yang cukup kuat. Ya, inilah modal dasarnya sebenarnya. Lucid dream adalah cara untuk kita bisa tercerahkan dalam hidup ini, ibaratnya jalan pintasnya dengan kamu menyadari itu. Karena kalau kamu di dalam mimpimu sudah lucid, maka dalam hidup sebenarnya pun kamu juga sudah lucid. Menarik, keren. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ayo kita diskusikan, sharingkan di saya tunggu di kolom komentar. Oke, semoga bisa bermanfaat. Link dari video ini saya kasih di kolom deskripsi. Thank you. I love you all. Bye.